mencari kelompok. Dalam psikologi sosial itu kelompok yang kuat itu siapa nanti dalam kelompok itu katakan yang dominan. Misalnya mereka agak premannya lebih kuat gitu kan. Nah, yang lain ikut. Salam kenal Prof. Gitu aja langsung kita Prof. Selamat datang Prof ya, di studio bincang gitu. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman semua masyarakat Jambi dimanapun berada, hari ini saya duduk bersama untuk berdiskusi ya, pastinya bersama Profesor Doktor ya, Pak Mukhtar Latif. Ya. Siapa yang nggak kenal beliau selaku tokoh masyarakat Jambi pastinya. Sengaja mengundang ini Prof karena basic Prof ini adalah pendidikan yang kami ketahui sejambi hangat ini Prof. Tentu petatah petitih orang tua itu sangat diharapkan saat-saat sekarang Prof ya. Karena menyangkut sekarang ini problem besar yang kita hadapi di kota Jambi khususnya Prof. Maraknya adanya gangster, para pelaku pengendara motor liar gitu kan. Geng motor atau mungkin ada asumsi-asumsi lain yang di pikiran masyarakat itu mengatakan begal, bisa jadi kan. Tapi begal modern gitu. Dari kalangan muda. Nah, yang menjadi persoalan hari ini, Prof, yang kita lihat ini kan sudah udah menjadi polemik bagi kita dan meresahkan bagi masyarakat kota Jambi ya, atas kejadian ataupun insiden-insiden yang dialami oleh masyarakat kota Jambi khususnya, Prof. Tambah kejadian baru beberapa hari lalu yang terjadi di Ring 1 perkantoran wilayahnya Pak Wali Kota. Ring 1 itu Prof, wilayahnya di Taman Jomblo bisa kebobolan gitu. Harusnya aman. Ini ada apa? Sementara di tempat Taman Jomblo itu kita tahunya itu tempat singgahan melepas lelah penat masyarakat kota Jambi untuk bersantai di sana, Prof ya. Kita nggak mau negeri ini rusak oleh moral-moral yang dilakukan oleh para pemuda, khususnya anak-anak siswa ya. Kalau kita kategorikan hari ini yang melakukan itu atau pelakunya, Prof, tanda kutip ini, kebanyakan dari kalangan pelajar, Prof. Jadi sangat miris kita melihat kondisi itu, Prof. Maka kita sengaja mengundang Prof, ingin tahu sekedar apa sih yang terjadi sehingga apa penyebabnya sehingga terjadi itu, Prof ya, sehingga merajalela para remaja ataupun para pelajar melakukan aktivitas ilegal, dikatakan semacam ada doktrin radikalis terhadap pelajar itu sendiri, khususnya di kalangan pelajar SMA atau SMP. Ingin tahu itu Dok sedikit Dok. Baik, terima kasih Adinda Idris yang telah memfasilitasi silaturahim pertemuan sore ini ya. Walaupun santai, tapi juga kita ingin punya makna pembicaraan kita pada sore yang berbahagia ini. Jadi kita melihat dari bisa dua sudut itu, aspek yang terjadi, tren terhadap remaja anak-anak kita hari ini. Yang pertama kita lihat dari sudut keamanan. Keamanan kan dari sisi permukaan luar. Nah, tentu saja bagaimanapun terjadinya kasus-kasus belakangan ini tidak lepas dari adanya masa-masa lepasan dari pandemi yang sudah berjalan hampir 2,5 atau 3 tahun, sehingga anak-anak kita relatif di dalam dunia pendidikan mereka agak lemah dari segi pembinaan afektifnya. Afektif itu kan pada aspek yang berkenaan dengan etika moral, akhlak. Kemudian anak-anak juga lebih banyak mewarnai hidupnya tidak di sekolah, tapi di rumah, di lingkungan, boleh jadi dengan medsos yang mereka bisa akses dari manapun sumbernya, dan mereka sangat mudah bisa melakukan aktualisasi, mengaplikasikan sikap-sikap yang frontal berbeda dengan
etika moral itu. Iya. Nah, kemudian juga pada sisi keamanan ini kita melihat bahwa kita pahami dulu siapa mereka. Mereka ini kan yang melakukan itu kan lebih banyak pada anak-anak remaja, pelajar, ya termasuk SMA itu masih remaja. Iya, kategori puncak-puncaknya belum masuk dewasa. Nanti ketika mereka tamat, kemudian masuk perguruan tinggi, baru masuk dewasa awal. Nah, ini kan ada remaja awal, kemudian remaja, kemudian masuk transisi kepada dewasa. Ya. Nah, mereka ini umumnya pada remaja-remaja yang akan transisi menuju kepada dewasa. Jadi belum sampai gitu. Dibilang remaja dia sudah agak lewat sedikit, kemudian dibilang dewasa belum masuk. Nah, ini masa yang dalam perjalanan perkembangan anak manusia itu ini agak rawan sekali. Kalau istilah orang Jerman itu mengatakan ini masa Struck-und-Drang. Struck-und-Drang itu masa bergolaknya badai di dalam dada seorang remaja. Nah, bergolaknya itu bisa bergolak dia mencari jati diri, bisa juga menemukan teman-teman sebaya yang bisa dianggap sebagai mitra, kemudian juga bisa menjadi korupnya, kelompoknya. Dia mencari kelompok sekarang itu. Jadi satu sisi mencari jati diri secara individu, yang kedua mencari kelompok. Dalam psikologi sosial itu kelompok yang kuat itu siapa nanti dalam kelompok itu katakan dominan. Misalnya mereka agak premannya lebih kuat gitu kan. Nah, yang lain ikut ya. Atau mereka ini yang baiknya lebih bagus, lebih kuat misalnya. Dia akan ikut. Jadi dalam psikologi sosial anak remaja itu siapa yang kuat tokoh di dalam kelompok itu. Kalau kuatnya itu kepada preman, kejahatan, ikut kejahatan. Kalau kuat itu tokohnya pada moralisnya, gitu, mengajak pada kebaikan, kesalehan. Nah, ini akan ikut ke situ. Nah, inilah psikologi sosial itu. Jadi, nah yang kita khawatirkan ini, kalau mereka tertarik oleh kekuatan negatif. Di dalam kelompok itu misalnya ada katakan seorang yang memang katakan jago, kuat, dan penekan gitu kan. Kalau nggak ikut saudara atau ente begini. Seolah-olah mempengaruhi dia pengaruh negatif ini yang kita khawatir. Apakah dengan mirasnya, dengan narkobanya, merokok. Awalnya kan merokok dulu, awal kecilnya itu kan. Nah, kemudian nanti minum-minuman, nanti naik lagi sedikit narkoba. Nah, di atas itu lagi melakukan berbagai tindakan kekerasan, kejahatan itu. Jadi tindakan kejahatan kekerasan itu kadang-kadang sebagai sebuah loyalty bagi kelompok itu sendiri. Nah, itu pengikutnya ya. Iya, jadi loyal terhadap kelompok itu. Iya. Bisa diperintah atau bisa dilecehkan. Ayolah, penakut, pengecut, kata-kata. Nah, kata-kata pelecehan itu membuat anak itu yang sedang menemukan jati diri itu ya bergelegar gitu, gemuruh gitu ya. Nggak mau dibilang cemen, dibilang kecil, cemen. Nah, ini dalam psikologi sosial muncul seperti itu. Nah, akibatnya mereka melakukan hal-hal yang tindakan kadang-kadang mungkin disadar atau tidak, tindakan kriminal itu. Padahal itu hanya sekedar faktor dorongan, keterpengaruhan, atau kena faktor ejekan tadi. Iya. Alah, cemen lu. Nggak mau minum, cemen, nggak merokok, cemen. Jadi biasanya dalam satu komunitas seperti itu, mereka apa yang dilakukan komunitas dia lakukan. Rokok. Kalau perlu minuman 1 gelas, kongsi. Rame-rame. Rokok sebatang, kongsi. Itu menunjukkan sebuah kebersamaan dalam kelompok psikologi sosial. Nah, tapi mereka tanpa sadar atau juga ada yang mungkin di antara mereka menyadari melakukan sesuatu itu yang merugikan orang lain dalam bentuk kekerasan, kriminal. Iya, Pak. Jadi timbullah nama-nama tadi, gangster, ya, geng motor, geng kalau terlalu jauh geng begal ya, itu terlalu jauh lah ya, sampai ke situ lah karena anak remaja ini. Nah, mereka sadar, kebanyakan tanpa sadar mereka lakukan itu. Artinya bukan kesadaran penuh untuk melakukan kriminal itu tidak, tapi karena psikologi sosial tadi, ya sifatnya komunitas itu
ditambah mereka yang sedang dalam masa pergolakan tadi, mencari jati diri dan merasa kebersamaan dalam komunitas kelompok, itu dilakukan. Ya. Jadi boleh kata lain terbawa, tergerus, terpengaruh, kira-kira seperti itulah. Betul. Yang mereka lakukan dalam konteks itu. Nah, tapi kan dampaknya kan pada masyarakat. Benar kok. Nah, mereka melakukan tindakan kriminal sehingga mengganggu Kamtibmas. Benar kok. Ya, dimanapun. Nah, dalam konteks ini kita banggalah dengan apa yang dilakukan oleh aparat. Iya, Prof. Ya, melakukan perang terhadap seperti berita kemarin baru keluar ini ya, perang terhadap gangster geng motor ya, mulai dari pihak Polda, Polres ya, kita banggalah dengan begitu. Kalau sekedar untuk menghilangkan dari sisi kriminalitas, kejahatan, mungkin bisa. Ya, artinya masyarakat dengan gerakan kepolisian kita yang cepat tanggap ini, itu akan cepat bisa teratasi dengan baik. Nah, tapi itu hanya permukaan luar. Betul. Nah, ini persoalannya. Permukaan es itu kan gunungnya yang bisa kita basmi. Nah, tapi ada persoalan kedua, permukaan dalamnya yang menjadi mengapa mereka melakukan itu. Itu menjadi persoalan Prof, yang ingin kita ketahui. Itu sebenarnya intinya Prof perbincangan hari ini. Kita sekarang kan hanya mengungkap permukaan luar, ya kan? Tangkap proses gitu ya. Gitu kan, nggak peduli mereka dalam usia remaja, kalau mereka di bawah umur kan, asal mereka melakukan tindak kriminal tangkap. Nah, itu penyelesaian yang memang instan. Setelah itu ada api, kasih air mati gitu kan. Nah, besok tapi ngulang lagi. Karena baranya nggak mati kan itu. Baranya nggak mati. Nah, itulah yang kita katakan tadi, itu permukaan luar dalam sebuah fenomena yang terjadi tren hari ini. Nah, permukaan dalam ini yang kita juga perlu soroti secara lebih mendalam. Karena persoalannya munculnya ini kan ketika saat-saat COVID katakan sudah mulai melandai, ya kan, di ujung daripada perjalanan COVID ini sudah hampir 3 tahun, orang sudah mulai mau sekolah lagi. Nah, tapi apa yang kita lihat fenomena ini, berarti hampir 3 tahun ini anak-anak kan tidak di sekolah. Kalaupun belajar pendidikan hanya melalui daring, Zoom, ya, online. Nah, ketika belajar online itu dalam penelitian teknologi dan juga psikologi itu yang tidak tersentuh itu adalah aspek-aspek afektifnya, yaitu aspek etika moral dan akhlak. Ini yang tidak tersentuh. Kalau aspek pengetahuan bisa, mereka disuruh menghafal, ya, belajar, itu bisa dengan melalui daring. Demikian juga untuk skill, dengan diberikan tutorial, skill itu bisa mereka ikuti. Tapi pada aspek afektif, ketika kita bicara etika moral dan akhlak, itu tidak tersentuh. Betul. Nah, jadi kalau kita katakan 3 tahun anak-anak tidak melalui proses pendidikan, berarti 3 tahun dia kehilangan etika moral dan akhlak itu. Ini persoalan yang serius. Persoalan serius. Itu dia, kehilangan nilai-nilai daripada etika moral dan akhlak anak-anak kita. Nah, inilah yang menjadi problem kita ketika anak-anak tidak berada di sekolah. Pendidikan itu kan ada 3 sumbu, 3 pusat. Ya, Prof. Ya kan, rumah, kemudian sekolah, dan lingkungan. Nah, mendingan di rumah kalau dia mendapatkan nilai-nilai etika moral dan akhlak itu. Kadang-kala tidak semua orang tua. Tapi kan tidak semua orang tua. Tidak semua mau konsen memberikan kepedulian pada etika moral itu. Berapa banyak orang tua nyuruh anaknya misalnya ke masjid atau ke agama lain, ke gereja misalnya, ke pura. Iya. Berapa banyak orang tua yang menyuruh anaknya ngaji atau juga menyuruh anaknya sholat, beribadah, berbuat baik, bersedekah. Sedikit sekali. Artinya persentase itu pengaruh juga terhadap lingkungan rumah. Itu dia. Maka itu ada istilah pendidikan itu kan yang rumahnya namanya parenting. Parenting itu keterlibatan orang tua, baik orang tua secara biologis atau orang dewasa di rumah itu memberikan kepedulian kepada anaknya untuk dalam hal mengawal nilai-nilai itu dan mempraktekkan dalam kehidupan. Nah, ini yang hampir-hampir tidak dilakukan semasa pandemi ini dengan baik.
Jadi ini yang kehilangan itu dalam rumah tangga. Basis pertama itu di situ. Di lingkungan rumah tangga sendiri. Karena kita sudah terbiasa ketika anak kita percayakan pada sekolah, seakan-akan orang tua lepas tanggung jawab moralnya untuk membina, mendidik, dan membelajarkan anak. Seakan-akan lepas tanggung jawab itu. Padahal tidak. Parenting itu siapapun yang ada di rumah, ya, baik orang tua secara biologis ataupun orang dewasa, itu punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan pada anak ini, utamanya dalam membangun bingkai daripada etika moral dan akhlak itu. Betul. Nah, ini juga kita kehilangan. Orang tua juga kadang-kadang banyak bergening di medsos, sehingga aspek-aspek yang terkait dengan nilai-nilai ini juga terabaikan. Artinya Prof, sikap apa yang harus diambil? Ini terutama nanti kita sentuh ke pendidikannya di lingkungan sendiri. Di lingkungan sendiri ya, lingkungan rumah kita. Sikap apa yang harus diambil oleh orang tua? Maka itu orang tua itu, bapak dan ibu adalah guru utama. Mulai dari anak itu kecil, sampailah dia nanti kita lepaskan jadi anak yang mandiri, dewasa, itu tanggung jawab orang tua. Jadi dari kecil itu dia sudah mulai menunjukkan. Kalau dalam pendidikan yang lebih gampang itu kan ada uswah, contoh, panutan, model, role model. Ya. Jadi apa-apa yang diinginkan pada anak itu diwujudkan, role modelnya orang tua dulu. Anak disuruh sholat, orang tua udah sholat belum? Anak disuruh mengaji, belajar, orang tua suka baca buku nggak? Nanti anak disuruh ngaji, disuruh belajar, orang tua main medsos. Ya, betul. Gitu. Anak-anak disuruh baca Quran, orang tua baca Quran. Ya, di situ kan tidak ada uswah. Nah, yang maksud parenting itu adalah dia yang berada di depan, menunjukkan uswah, modeling itu role model dalam perilaku kehidupan yang penuh dengan nuansa etika moral dan akhlak itu. Betul. Mulai dari pakaian, tutur kata, kemudian perilaku, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan pengalaman pergaulan kehidupan sehari-hari. Dengan bentakan, kekerasan, itu bukanlah ciri-ciri cara mendidik yang terbaik. Benar. Ketika bentakan, kekerasan itu ditampilkan, yang muncul apa? Ketakutan. Anak tidak berani lagi mengungkapkan aspirasinya, pendapatnya. Jadi kalau anak sering ditekan, dimarahi, harus begini, harus begitu, anak nggak bisa lagi. Dia pun tertekan. Dia pun ikut tertekan ya. Nah, satu. Yang kedua, ada lagi kesalahan fatal hari ini. Iya. Ketika anak ngambek. Misalnya mulai dari kecil, dari bayi itu sudah terbiasakan anak-anak yang umur PAUD. Ya. Lalu ketika ngambek apa? Dikasih HP. Benar. Kasih HP atau diputarkan TV, film segala macam. Padahal di kita ini ada batang otak, lembik. Lembik itu ketika kita nonton TV, ya 1 jam, itu untuk memperbaiki yang otak kita tertutup oleh tayangan medsos itu, media itu 10 kali lipat. Betul. Untuk memulihkan kembali memori belajarnya itu. Iya. Nah, jadi bayang 1 jam itu 10 kali lipat. 10 kali lipat. Baru bisa pulih. Nah, bayangkan kalau dia bertimpa-timpa, 1 jam ini, jam berikutnya. Jadi ini udah penuh dengan warna-warna hitam yang menutupi otak-otak anak itu, memori itu, sehingga ada dalam pikirannya itu apa? Adalah medsos. Sangat mempengaruhi berarti. Sangat.